Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope you are all fine. Okay? Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu yang sebelumnya adalah tentang ini ya, suggestion and offer. Memberi saran dan memberi penawaran. Oke, sekarang untuk bab ini, untuk kelas 11, kalian bisa buka LKS-nya di halaman 22 dan 23, yaitu kita akan membahas tentang opinion and thoughts. Oke, hari ini kita akan membahas tentang opinion. Opinion itu apa sih? Opinion is opini. Opini tahu kan, kalian pernah dengar pasti. Opini itu apa? Opini adalah pendapat, gitu ya. Jadi di bab ini kita akan berdiskusi tentang memberi pendapat kepada orang lain itu seperti apa. In English ya, pastinya di dalam bahasa Inggris. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang definisinya dulu. Definisi tentang opinion itu apa? Okay, you can say an opinion is a judgment or belief about somebody or something which is not based on knowledge. Jadi, pendapat adalah sebuah penilaian atau kepercayaan. Ini bisa tentang sesuatu atau seseorang, tapi ini berasal dari pikiran kita sendiri, bukan berasal dari knowledge, bukan berasal dari sebuah fakta pengetahuan yang pasti benar. Jadi ini opini itu datangnya dari kita sendiri, gitu ya. Kemudian opinion is belief based on the observation. Nah, biasanya kita memberi opini itu berdasarkan pengalaman atau observasi kita sebelumnya, gitu. In other words, we can say there is a reason behind the opinion. Nah, jadi saat kita memberi opini, memberi pendapat itu pasti ada alasannya, alasan yang mendasari kita bisa beropini seperti itu, gitu. Okay, you can see the example. Ini ada dialogue between Saskia dan Vina. Saskia say, "What's wrong with you? You look so serious." Ada apa denganmu? Kamu tampak sangat serius. Nah, look at the picture. I think this classroom is not good for studying. It needs some renovation. Nah, coba lihat gambarnya itu. Jadi kan di sini ada gambar ya, gambar classroom, ada gambar kelas. Nah, di sini kelasnya tampak berantakan. Nah, Vina bilang, coba lihat gambarnya itu. Menurutku, menurut Vina, jadi ini adalah pendapatnya Vina, this classroom is not good for studying. Kelasnya itu nggak cocok atau kurang bagus untuk kita belajar, gitu. It needs renovation. Itu perlu beberapa atau perlu direnovasi, perbaikan, seperti itu ya. Itu pendapatnya Vina. Kemudian Saskia menjawab, I agree with you. The condition of this classroom makes the student uncomfortable. Saskia ternyata setuju dengan Vina. I agree with you. Agree itu setuju. Aku setuju denganmu. Kondisi kelas itu membuat siswa-siswa nggak nyaman, gitu ya. Nah, jadi tadi kita lihat contoh yang kedua dulu ya. Ada Dedi and Ruslan. Dedi bilang, what do you think of our new classroom? Nah, jadi ada dua gambar classroom, yang atas sama yang bawah. Tadi yang atas kita lihat tampak berantakan. Nah, yang kedua it's good. Nah, Dedi bilang, what do you think of our new classroom? Menurutmu gimana kelas kita yang baru? Nah, Ruslan bilang, I like this class because it has an air conditioner. We can enjoy studying. Aku sangat suka kelas ini karena ada AC-nya, jadi kita bisa nyaman saat belajar. Nah, kemudian Dedi bilang, I don't agree with you. Nah, di sini Dedi nggak setuju dengan pendapatnya Ruslan. Tadi Ruslan berpendapat kalau kelasnya bagus, ada AC-nya, bisa bikin nyaman. Tapi Dedi bilang, I don't agree with you. Aku nggak setuju denganmu.
The air conditioner makes our skin dry. Nah, AC itu bisa membuat kulit kita jadi kering. Nah, in my opinion, the classroom which has some windows is the best one. We can get the fresh air. Nah, jadi alasan Dedi nggak setuju itu apa? Karena menurut Dedi, kalau AC itu bisa membuat kulit kita kering. Menurut dia, kelas yang bagus itu yang ada jendelanya gitu. Jadi bisa mendapat udara yang fresh. Nah, bisa dilihat kan contohnya yang dialog pertama antara Saskia dan Vina sama dialog kedua antara Dedi dan Ruslan. Mereka sama-sama memberi opini, memberi pendapat dan memberi alasan tentang pendapatnya itu tadi. Jadi kita tidak sekedar memberi pendapat ya, tapi kita harus melakukan some observation, melakukan pengamatan, observasi dulu dan memberikan alasan yang bisa mendukung pendapat kita, seperti itu. Kemudian social functionnya of asking for giving opinion and thought. Nah, fungsinya atau tujuannya dari memberikan pendapat itu apa sih? Yaitu to keep interpersonal relationship by asking for and giving opinion or thought about something. Nah, jadi dengan kita memberi pendapat kita itu bisa menjaga hubungan personal antara bisa dengan teman, bisa dengan orang lain gitu ya, karena kita memberi opini, memberi pendapat kita itu artinya kita care, kita perhatian dengan mereka. Nah, itu jadi bisa menjaga hubungan dengan baik, hubungan supaya lebih baik gitu. Kemudian structure of asking for and giving opinion and thought. Strukturnya itu seperti apa? Yang pertama, dalam memberi opini itu ada personal point of view, pendapat sendiri gitu ya, berdasarkan dari yang kita lihat sendiri, personal, pribadi gitu, sudut pandang pribadi. Yang pertama bisa pakai subjeknya misal yang berpendapat saya, berarti you can say I. Kemudian beberapa pilihan verbnya untuk memberi opini ada I think, menurutku, I believe, aku yakin gitu. I reckon itu kayak merekomendasi, and then I suppose, aku mengira gitu ya. Itu beberapa pilihan untuk memberi pendapat. Contoh yang pertama, I think that bullying is dangerous. Menurutku bully atau pembulian itu sangat berbahaya. Nah, itu pendapat saya gitu, personal, menurut saya sendiri gitu ya. Dan I believe that corruptors will be caught soon. Aku yakin kalau koruptor itu akan segera tertangkap. Nah, itu kan pendapat saya pribadi gitu. I reckon it's the best song I have ever listened to. Menurutku ini adalah lagu paling bagus yang pernah saya dengarkan. Nah, jadi yang menurut saya sendiri. Dan I suppose that joining a course is the best way to study. Aku kira kalau mengikuti kursus itu adalah cara yang terbaik untuk kita belajar gitu. Kemudian untuk personal point of view yang kedua, kita bisa menggunakan phrase or stating opinion. Nah, jadi kamu bisa menggunakan kalimat in my opinion. Kalau tadi kan pakai subjek I think, I believe. Nah, kalau sekarang in my opinion, menurutku, as far as I'm concerned, to my mind. Nah, ini artinya sama semua, menurutku, tapi ada beberapa pilihan katanya gitu ya. Contoh, in my opinion, it is a good idea to have a new room. Menurutku, kalau punya kamar sendiri itu bagus, itu menurutku gitu ya. Kemudian, as far as I'm concerned, this institution is the best in this town. Menurutku, institusi ini atau lembaga ini adalah yang terbaik di kota ini. Nah, ini menurut aku sendiri, personal gitu. To my mind, people choose the brand because of the price. Menurutku orang-orang memilih atau membeli suatu barang atau brand produk itu karena harganya. Nah, mereka membeli suatu merek itu karena harganya. Itu menurutku sendiri gitu. Kemudian yang ketiga, untuk
memberi opinion ini yang menurut kita sendiri atau personal, you can say, kita menggunakan adverb atau kata keterangan. Yang pertama ada personally, secara pribadi, I think that book is boring. Secara pribadi, menurutku kalau buku ini membosankan, gitu. Kemudian yang kedua bisa honestly, sejujurnya. Nah, itu adalah adverb, kata keterangan. Sejujurnya, I feel that this show is not good. Menurutku, sejujurnya menurutku kalau penampilan tadi itu bukan penampilan yang bagus, gitu. Kemudian you can say frankly, ini sebetulnya I believe that the thieves will be caught soon. Sebetulnya aku yakin kalau pencuri itu akan segera tertangkap. Nah, itu ya. Tadi adalah yang sudah saya sampaikan, yang menggunakan kata I, my, itu adalah pendapat personal, pendapat pribadi seseorang, gitu. Oke. Continue on the next page, buka halaman 24. Nah, yang kedua itu ada general point of view. Ini adalah pendapat atau sudut pandangan orang, kebanyakan orang. Jadi bukan saya sendiri, tapi kebanyakan orang itu berpendapat seperti itu, gitu ya. Yang pertama, you can use subject dulu. Most people, kebanyakan orang. Some people, many people, banyak orang. Most people say, banyak orang bilang, the junk food is not good for health. Kalau junk food atau makanan cepat saji itu nggak baik untuk kesehatan. Kemudian yang kedua ada some people believe, beberapa orang itu percaya that the facilities of the park is poor, bahwa fasilitas taman itu sangat buruk, gitu. Kemudian kita bisa gunakan many people. Many people argue that exam are the best way to assess people's competence. Nah, beberapa orang itu berpendapat kalau ujian adalah cara terbaik untuk menilai kompetensi seseorang. Nah, ini jadi adalah pendapatnya banyak orang. Kebanyakan orang itu berpendapat, berpikir seperti itu. Nah, yang kedua kita menggunakan dummy subject. Apa itu dummy subject? Nah, dummy subject ini bisa dibilang subjek kosong atau tidak terlihat. Subjek kan ada misal I, berarti kan jelas saya kalau I. Most people berarti banyak orang. Nah, yang dummy ini kita menggunakan it, kata ganti. Jadi ini abstract. It is important to bring identity card everywhere we go. Nah, ini suatu hal yang penting untuk membawa kartu identitas kita dimanapun kita berada, gitu ya. And then it will be nice if the park has facilities for the elders. Jadi kita menggunakan it will be nice. Nah, ini akan menjadi sangat baik jika parknya, jika tamannya itu punya fasilitas untuk for elder, itu untuk orang dewasa. Biasanya kan taman itu kan untuk anak-anak saja. Nah, ada yang berpendapat it will be nice, akan sangat baik kalau parknya, tamannya ada juga untuk orang dewasa fasilitasnya, gitu. Yang ketiga ada it is sometimes argued that students are allowed to bring their cell phones. Nah, ini masih suatu perdebatan kalau siswa itu diizinkan untuk membawa handphone. Nah, jadi yang dummy subject ini kita nggak menggunakan menurutku, bukan menurut orang banyak, bukan itu, tapi kita ini secara umum, it is important, ini hal yang penting. Nah, gitu. Jadi kan yang berpendapat itu bisa siapa saja, gitu ya. And then language feature of asking for and giving opinion and thought. Language feature itu biasanya bahasa apa sih yang digunakan dalam memberi opini? Yang pertama itu adalah kita menggunakan mental verb. Apa itu mental verb? Mental verb adalah kata kerja yang abstrak. Nah, kata kerja itu ada action verb, ada kata kerja aksi, misal run, berlari, eat,
makan, itu kan ada aksinya ya, bisa kita lihat aksinya, itu namanya action verb. Nah, di sini dalam memberi opini kita menggunakan mental verb, kata kerja yang abstrak seperti think, berpikir, believe, percaya. Itu kan kita nggak bisa melihat aksi, melihat konkret dari suatu pekerjaan itu, ya kan? Namanya dikatakan mental verb, yaitu abstrak. Think, ada believe, ada doubt, ada feel, ada assume. Think, berpikir. Believe, percaya. Doubt itu ragu. Feel, merasa. Assume itu berasumsi. Jadi itu merupakan kata kerja yang abstrak. Nah, itu digunakan dalam memberi opini, gitu ya. Kemudian ada beberapa ekspresi yang bisa kita gunakan. Nah, yang pertama kita kalau menanyakan pendapat, meminta pendapat, asking for an opinion. Nah, you can say, what do you think of, menurutmu? Nah, atau what do you think about bla bla bla. Misal, what do you think of our new classroom? What do you think about our new classroom? Gitu. Atau what is your opinion about, menurutmu what is your opinion about my phone, is it good, gitu. And then do you think, misal, do you think that bring cell phone is necessary, menurutmu adalah apakah membawa HP itu penting, dibutuhkan. Nah, you can say, bisa menanyakan pendapat dengan bilang do you think, atau what is your idea about, apa pendapatmu tentang apa, gitu ya. Tell me what you think, beritahu apa pendapatmu, tell me what you think. Atau do you have any idea, kamu punya pendapat apa, gitu. Itu untuk menanyakan pendapat dari orang lain. Kemudian kalau kita mau memberikan pendapat kita bisa bilang yang pertama, I think that, misal, I think that classroom is beautiful. I think it is good. Gitu. Itu kalau memberi pendapat ya, bisa bilang I think tadi. Terus I personally believe. Ini kalau tadi personal point of view. Terus from my opinion, apa? From my point of view, apa, gitu ya. In my view, menurutku, sepengetahuanku, the park is good, tamannya itu bagus, ini menurutku, gitu kan. As I see it, nah, setauku, apa, according to me, menurutku. Nah, dilanjutkan dengan opininya. As far as I'm concerned, sejauh yang aku tahu, terus titik. Well, if you ask me, nah, misal ada yang tanya, menurutmu ini gimana? Well, if you ask me, kalau kamu tanya aku, it is good, menurutku itu good, bagus, gitu. I suppose, aku mengira, apa, dilanjutkan, in my opinion, dan it seems to me, atau I feel. Nah, ini secara garis besar artinya adalah sama, menurutku seperti apa, gitu ya. Then setelah kita memberi pendapat, nah, beberapa orang itu ada yang agree, setuju dengan pendapat kita. Terus ada yang disagree, ada yang tidak setuju. Nah, kalau misal kalian mendengarkan pendapat orang lain, kalian itu setuju. Kalian harus bilang apa kalau setuju dengan pendapatnya? Yang pertama bisa bilang I agree with you, aku setuju denganmu. Nah, atau I think so, menurutku juga begitu, gitu. Yes, I agree, ya, aku juga setuju. Atau I don't have any objection, kayaknya aku nggak punya hal yang nggak setuju tuh, maksudnya setuju semua dengan hal itu, gitu. That's exactly what I think, aku juga berpikiran seperti itu. Atau that's true, ada you are absolutely right, kamu benar. That's a good point, itu poin yang bagus. Nah, itu kalau setuju dengan pendapat orang lain ya. Terus kalau kita disagree, nggak setuju dengan orang lain, apa yang bisa kita katakan? Yang pertama, I'm sorry. Nah, kalau nggak setuju, you can say sorry dulu. I'm sorry, I don't agree with you. Maaf, aku nggak setuju. Atau I see your point,
ya aku tahu maksudmu, but, tapi, nah, dilanjutkan dengan pendapatnya. Kemudian you may be right, kamu mungkin benar, but, tapi, nah, ada tapinya. Yang pertama, untuk memberi disagree itu you can say sorry, bisa bilang sorry dulu, atau you can say namanya apa, sedikit setuju dulu, kayak kamu benar sih, aku tahu maksudmu. Nah, tapi dilanjutkan dengan tapi, nah berarti itu enggak setuju ya. I don't get along with you, I disagree, I don't think so, I don't believe that. Nah, itu kalau kita nggak setuju dengan pendapat orang lain, gitu ya. Okay, you can see the example. Ada dialog between Ardi, Dian, sama Lucky. Ardi bilang, I think smoking should be banned in this area. It's not good for health. Menurutku merokok di sini tuh harus dilarang karena nggak baik untuk kesehatan. Dian menjawab, I agree with you. Nah, Dian ini setuju dengan Ardi. It makes the visitors uncomfortable. Ini membuat pengunjungnya enggak nyaman. Nah, tapi Lucky menimpali, dia bilang, I'm sorry but I don't agree with you. Nah, tapi Lucky enggak setuju sama Ardi. They smoke because they are bored here. Mereka merokok karena bosan di sini. Nah, jadi ada satu pendapat yang memulai pendapatnya adalah Ardi. Dia bilang kalau merokok itu harus dilarang. Nah, dia juga memberi alasan karena nggak bagus untuk kesehatan. Kemudian Dian setuju. Nah, Dian ini nggak cuma setuju aja, nggak asal setuju, dia ngasih alasan juga. Menurut Dian, kalau banyak yang merokok nanti pengunjungnya jadi nggak nyaman, gitu ya. Kemudian ada Lucky, dia nggak setuju dengan Ardi tadi, nggak setuju kalau rokok itu harus dilarang. Lucky nggak setuju. Kalau Dian tadi setuju dengan Ardi ya, kalau Lucky nggak setuju. Nah, nggak setuju alasannya apa Lucky? Menurut Lucky, orang-orang yang merokok itu karena mereka bosan di sini, seperti itu. Nah, saat kita memberi opini harus kita kasih reasonnya, alasannya, gitu ya. Oke. I think that's all tentang opinion, tentang memberi pendapat, meminta pendapat, atau menerima pendapat setuju atau disagree, nggak setuju dengan pendapat orang lain. I think enough. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.